bertemu lagi kita dalam sharing session ya. Sharing session kali ini kita bertemu berbagi tentang hal yang ringan-ringan saja mumpung momen lebaran Idul Fitri terkait dengan kita dilarangnya pulang kampung. Oke. Jadi di saat PSBB, di saat pandemi Covid saat ini kita dilarang untuk pulang kampung tapi mudik boleh gitu ya. Jadi ini kita nekat pulang kampung di saat PSBB tapi kita boleh, kita ganti deh, jangan full camp deh, kita mudik digital karena mudik diizinkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mudik digital, bagaimana kita sampai di kampung kita walaupun kita di perantauan. Jadi inilah salah satu yang mau kita berbagi, bagaimana kita melihat kondisi kampung kita walaupun kita di perantauan. Kita bisa jalan-jalan menelusuri daerah di kampung kita. Untuk itu silakan Bapak Ibu seharusnya mengunjungi channel YouTube saya, youtube.com/yufizar. Ada banyak tutorial-tutorial terkait jurnal dan model ya, learning management system, dan beberapa tips dan trik yang lainnya. Nah, terkait dengan topik kita kali ini tentang nekat pulang kampung di saat PSBB, kita beri nama cukup mudik digital ya. Jadi jangan nanti salah pengertian juga gitu ya. Jadi kita mudik digital, apa yang kita gunakan untuk mudik digital ini? Kita menggunakan fasilitas yang sangat saya rasa sangat luar biasa dari Google gitu ya. Namanya Google Earth. Google Earth ini salah satu layanan Google yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat seluruh pelosok di dunia ini hanya di depan kita saja gitu. Jadi sangat luar biasa dan juga banyak fiturnya. Nah, di selain Google Earth juga Google ini punya namanya Map, Google Peta ya. Peta ini sudah sangat banyak juga digunakan gitu, terutama untuk navigasi dan lain sebagainya. Kalau peta itu update-nya sangat cepat ya. Tapi kalau Google Earth update-nya sepertinya hanya di beberapa tempat saja, beberapa tempat yang artinya memang interaksi tempat itu sangat banyak gitu. Tapi kalau di daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa barangkali baru pertama kali dikunjungi, mungkin 2 atau 3 tahun lagi baru akan ada perbaikannya. Nah, termasuk juga nanti di kampung saya gitu kan. Jadi Google Earth saya lihat itu mulai dari tahun 2015 dia sudah mengunjungi seluruh pelosok-pelosok di dunia ini untuk mendapatkan foto real di daerah tersebut gitu. Nah, agar kita melihat foto real itu, mereka sediakan fitur namanya Google Street View ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana jalan-jalan di daerah kita, di kampung kita. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkunjung ke kampung saya. Untuk itu, mari kita buka Google Earth. Oke, kita ini saya sudah buka tadi. Ini google.com.co.id ya, Earth ya. Nah, ini tampilan awalnya, ada beberapa keterangan. Fiturnya sangat banyak, tapi kita tidak akan bahas semua fiturnya. Kita mau pulang kampung saja. Silakan Bapak Ibu klik buka Earth ya, atau Open Earth. Ini saya sudah klik, tampilnya ke sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu sebenarnya tampil globe ya, globe kayak gini. Ini kita bisa pakai scroll bar di mouse kita, maju mundur. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita ngajar geografi sangat bermanfaat sekali gitu. Nah, kita bisa mutar-mutar dunia di depan kita. Kita mau kemana saja bisa nih, mau ke Mekah, mau ke Paris, mau kemanapun, mau ke Belanda dan sebagainya. Nah, tapi kita nggak ke jauh-jauh Bapak Ibu, saya mau ke pulang kampung nih. Jadi pulang kampung, tapi sebelum saya jelaskan juga fiturnya dulu. Sebelah sini, sebelah kanan ini ada fitur yang gambar orang ini adalah Street View. Ini yang akan kita gunakan nanti melihat jalan-jalan yang ada di kampung kita. Lalu ada tampilan 3G ini barangkali hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat yang betul-betul rame interaksi di sana. Lalu ini ada kompas arah. Lalu ada perbesar perkecil, ini bisa diganti dengan scroll bar yang ada di mouse. Lalu ada beberapa menu di sini. Oke, biar gampang Bapak Ibu kalau cari di sini kan lama nih Indonesia mana gitu ya. Kita gunakan fitur search. Jadi Bapak Ibu, saya ingin pulang kampung. Kampung saya itu namanya nagarinya Lubuk Jantan. Lubuk Jantan itu adalah sebuah nagari di Kabupaten Tanah Datar. Ibu kotanya Batu Sangkar ya, ada sekitar 40 km dari Batu Sangkar itu. Jadi dari kampung saya itu menuju ibu kota Kabupaten Tanah Datar sekitar 40 menit lah, 40 sampai 50 menit. Oke, kita klik Lubuk Jantan. Alhamdulillah sudah ketemu, kita klik. Ada nggak ya kampung saya nih di sini nih? Oke, sudah ketemu Bapak Ibu, Lubuk Jantan.
jadi bukan lubuk jantan. Jadi orang yang lahir di sini betul-betul dijamin Bapak Ibu kejantanannya, bukan ya. Oke, ini lubuk jantan, nampak sekali beda apanya, garis-garis pembatasannya gitu. Ini wilayahnya gitu. Di sini sebelah kanan nih ketutup kayak dengan foto saya, ada sekilas tentang Nagari Lubuk Jantan itu apa. Bisa tutup saja. Nah, kita bisa pakai apa? Scroll bar yang ada di mouse. Oke, kita perkecil. Saya mau lihat kampung saya di mana sih gitu ya. Ini sudah melihat, nah, ini kan saya udah mulai tahu nih daerah saya gitu. Ada Masjid Nurul Amal nih, Nagari Tapiselo. Nah, SMP 1 Lintau ini sudah dekat dengan rumah saya. Ada Masjid Raya Lubuk Jantan. Nah, ini lebih dekat lagi dengan rumah saya. Nah, kita perbesar lagi. Ini Masjid Raya Lubuk Jantan. Nah, kalau dari Masjid Raya Lubuk Jantan itu rumah saya tuh ke sini ke kanan, geser turun ke bawah. Ada simpang 4. Nah, ini simpang 4 ini saya masuk ke dalam dikit lagi. Ke dalam. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini rumah saya di sini kayak ini. Ini bisa saya tandai ya, saya tandai. Ini my home. Oke. Hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, my home. Nah, Bapak Ibu sekalian mau pulang kampung, saya juga mau memperkenalkan beberapa tokoh yang ada di dekat di nagari saya ini. Yang pertama ada namanya Khairul Saleh. Khairul Saleh ini adalah sosok yang dekat dengan Insinyur Soekarno ya. Dia di belakang layar tercetusnya salah satu proklamasi gitu. Nah, rumahnya ada di sini. Khairul Saleh. Ini rumahnya di sini nih. Khairul Saleh. Ini rumahnya Khairul Saleh. Jadi antara rumah saya dengan rumah Pak Khairul Saleh ini sekitar 50 meter lah jaraknya gitu kan. Nah, Khairul Saleh ini sosok yang kalau menurut cerita ada beberapa versi ya. Dia hanya di Lubuk Jantan ini, di Jorong Nusa Indah itu sekitar 2 tahun, umur 2 sampai umur 4 tahun. Ada juga yang bilang dari umur 2 sampai umur 6 tahun gitu. Habis itu dibawa orang tuanya ke Medan dan seterusnya gitu. Nah, tapi intinya dia pernah tinggal di sini paling tidak 2 tahun gitu. Lalu tidak jauh dari rumah Khairul Saleh ini adalah di sosok tokoh wanita, pahlawan wanita namanya Siti Hajir. Nah, Siti Hajir itu kira-kira rumahnya di sini nih. Jadi saya tandai ini Siti Hajir. Siti Hajir ada sosok pahlawan sebelum lahirnya Khairul Saleh. Jadi tahun 1890 berapa gitu. Dia salah satu pahlawan yang sangat dikenal di Lubuk Jantan, di Lintau atau Lubuk Jantan khususnya. Selain Siti Hajir ada lagi nama pahlawannya Tuanku Amir gitu. Nah, beberapa teman sudah banyak juga menulis misal Khairul Saleh. Khairul Saleh itu lahirnya di Sawalunto tahun 1916. Nah, 1916 ini adalah di waktu Siti Hajir meninggal, diracun oleh Belanda gitu. Jadi begitu Siti Hajir meninggal, lahirlah sosok lagi di Lintau namanya Khairul Saleh. Ini Khairul Saleh, ayahnya seorang dokter, tapi kehidupan orang tuanya kurang baik, bercerai, lalu dibawa ibunya umur 2 tahun ke Lintau. Jadi umur 2 tahun Khairul Saleh sudah tinggal di Lintau. Kita nanti akan lihat rumahnya gitu. Lalu ada juga Siti Hajir. Siti Hajir ini adalah salah satu pahlawan wanita yang sangat dikenal di Lubuk Jantan ya. Jadi sempat ada seorang guru namanya Ibu Metria Eliza menulis buku tentang cerita rakyat Siti Hajir, Sri Kandi Berkuda. Nah, yang bikin Belanda waktu itu bertekuk lutut sebenarnya karena kegigihan beliau gitu, kegigihan dari Siti Hajir. Karena suaminya dibunuh oleh Belanda, lalu dialah yang memimpin perjuangan rakyat di Lintau ya. Nah, selain dari Siti Hajir ada juga sosok yang mungkin Bapak Ibu kenal juga, namanya Haji Bustamam. Haji Bustamam ini adalah owner dari Rumah Makan Sederhana Group ya. Bapak Ibu barangkali sering makan di rumah makan. Jadi rumah beliau itu, rumah
Haji Bustamam. Oke, rumah Pak Haji Bustamam itu agak geser ke bawah Pak Ibu ya, geser ke bawah sini. Jadi sekitar 1,5 kilo atau 2 kilometer lah dari rumah saya ini gitu. Nah sekarang kita mau lihat-lihat rumah toko-toko yang ada di kampung saya ini, atau juga mau lihat sekolah saya di kampung gitu ya. Bapak Ibu silakan klik apa namanya yang ini, nah, sehingga dia berwarna kuning. Kalau sudah ada muncul garis biru seperti ini, berarti di kampung kita itu sudah dilewati oleh mobilnya Google ya, Google Street View tadi itu gitu. Nah kita mau langsung, kalau sudah tampil ini kita mau langsung lihat dekat rumahnya Pak Khairul Saleh. Saya klik di sini. Oke, kita mau lihat tampilan dari rumah Pak Khairul Saleh. Oke. Oke, ini Bapak Ibu. Ini saya sudah bisa melihat kampung saya sendiri. Ini Bapak Ibu bisa geser-geser, lihat atas kiri kanan dengan geser-geser mouse. Nah, ini biar saya lihat di tengah jalan. Nah, di sebelah kiri ini sudah rumahnya Pak Khairul Saleh. Kita maju dikit lagi, ini pintu masuknya. Oke, kita putar. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah rumah dari Khairul Saleh yang sekitar 2 tahun atau 4 tahun. Ada beberapa versi sih yang menjelaskan, tapi dalam rumah ini masih ada foto-foto beliau, foto-foto keluarga beliau, dan juga masih ada keturunan beliau yang hidup saat ini. Jadi ini adalah rumah dari salah satu barangkali kita bilang ya sosok pahlawan yang terlupakan gitu. Sangat banyak jasanya, teman dekat dari Insinyur Soekarno. Nah itu kita bergeser ke depan, kita kembali ke depan, kita mau lihat ke rumah saya. Nah kita maju. Nah rumah saya Bapak Ibu. Nah di sini nih, di sebelah kanan nih jalan ke dalam. Sayang Google-nya nggak nyampe ke rumah saya nih, jadi nggak bisa lihat lebih detail rumah saya. Tapi tidak sih mengobati rasa rindu kita dengan kampung. Jadi ada surau Cahaya Baru, ini dekat dengan rumah saya. Jadi bisa lihat kampung, walaupun ini sepertinya 2 atau 3 tahun yang lalu ya foto yang di Google, karena update untuk daerah-daerah seperti kampung-kampung seperti ini cukup 2 atau 3 tahun ya, cukup lama juga ya. Tapi inilah kampung saya Bapak Ibu, cukup bersih ya. Nah sekarang kita mau melihat rumahnya Siti Hajir. Siti Hajir. Oke, sebentar. Oke, Siti Hajir, kita masih maju lagi. Nah, ini di rumah Siti Hajir sebelah kanan ini. Oke, seperti dekat orang bawa motor ini. Oke, ini rumahnya nih. Kita putar. Oke. Nah, ini hampir sama ya Bapak Ibu ya, format rumahnya, model desain rumahnya khas Minang itu. Jadi ini hampir sama dengan rumah Pak Dr. Khairul Saleh tadi. Nah, rumah ini sekarang sudah direhab dan di belakangnya adalah kuburan dari Siti Hajir. Siti Hajir itu meninggalnya di Padang setelah dijanjikan untuk berdamai oleh Belanda, ternyata dia ditipu gitu. Akhirnya ditangkap dan dipenjarakan karena beberapa kali melawan nggak bisa menemukan. Akhirnya Belanda mengajak berunding, tapi waktu berunding dia ditangkap. Sempat dipenjara di Padang beberapa lama, akhirnya diracun oleh pihak Belanda di tahun 1916. Jadi di sekitar tahun 1955 informasinya dia dibawa pulang ke Lintau. Jadi sempat dikuburkan di Padang, lalu dibawa ke Lintau. Kuburannya persis di belakang rumah ini. Inilah sosok Sri Kandi yang ada di Lintau. Oke, kita lanjut. Kita masih bisa lanjut Bapak Ibu, mau lihat sekolah saya. Inilah kampung saya. Kita masih bisa maju. Kita betul-betul dibawa real Bapak Ibu. Walaupun ini fotonya foto beberapa tahun yang lalu, tapi setidaknya sudah mengobati rindu kita yang barangkali jarang pulang kampung. Nah ini di sebelah kanan Bapak Ibu, ini ada papan sekolah saya. Ini ke dalamnya ada sekolah SD saya sekitar 30 meter. Namanya dulu SD 007, sekarang namanya jadi SDN 17 Lubuk Jantan. Nah itu Bapak Ibu di dalam situ, nggak kelihatan ya, persis di dalam sini sebelah kanannya itulah sekolah saya gitu. Lalu kita bergeser lagi ke depan. Oh ya, ini ada rumahnya Pak Dr. Revalin dari Politeknik Negeri Padang. Kita geser ke depan. Nah di sebelah sini Bapak Ibu, saya mau liatin salah satu kantor Kerapatan Adat Nagari Lubuk Jantan. Ini di sini
Ini kantor kerapatan dan negeri Lubuk Jantan. Di belakangnya ada sekolah tawalib, tempat saya dulu pernah sekolah 1 tahun gitu, sempat belajar nahu saraf, muhadoro dan lain sebagainya, mirip pesantren gitu. Cuman saya di situ hanya 1 tahun. Nah, di sebelahnya ini Bapak Ibu dulu adalah kantor kepala desa Nusa Indah. Waktu itu alhamdulillah orang tua saya jadi kepala desanya, dan saya sering di sini baca-baca buku yang dikasih pemerintah waktu itu zaman Pak Soeharto. Sangat banyak sekali buku-buku cerita rakyat gitu. Dan saya suka datang ke kantor ini baca-baca cerita bergambar tentang cerita rakyat gitu. Jadi sangat banyak waktu itu di kantor ini gitu. Jadi senang main di sini. Begitu tamat SD saya lanjut di tamat SD yang nggak jauh tadi tempatnya di sini, juga saya lanjut ke tawalib yang ada di belakang sini. Dan masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri nanti ada Masjid Raya Lubuk Jantan. Nah, ini masih banyak terus ke atas. Jadi Lubuk Jantan ini salah satu nagari yang cukup luas di Lintau. Jadi Lintau itu punya 2 kecamatan, Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara. Nah, nagari Lubuk Jantan ini berada di Kecamatan Lintau Buo Utara gitu. Nah, salah satu nagari yang juga sudah punya puskesmas. Jadi puskesmas kita, saya mau lihat puskesmas kita. Beberapa waktu yang lalu juga Bapak Haji Bustamam yang owner Rumah Makan Sederhana Group menyumbangkan beberapa hektar tanah untuk memperluas lahan dari puskesmas ini gitu. Jadi jarak tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Ini kita melihat sejengkal demi sejengkal. Mungkin nanti dalam sesi berikutnya kita juga bisa melihat objek wisata dan lain sebagainya. Tapi dalam jangkauan Google hanya jalur-jalur utama ini saja gitu, jadi terbatas juga. Namun setidaknya alhamdulillah kita sudah bisa pulang kampung mudik digital. Oke, nah Bapak Ibu di sebelah kanan ini adalah puskesmas Lubuk Jantan. Oke, Bapak Ibu cukup kelihatan jelas ya, luar biasa fotonya ini. Oke, lalu di atasnya itu ada makam pahlawan. Oh, sudah cukup sampai situ aja ya, nggak sampai lagi, masih mundur. Ternyata sampai puskesmas ya. Nah, di atas ini adalah makam pahlawan Bapak Ibu, pahlawan tokoh-tokoh pejuang yang berasal dari Lintau dan sekitarnya juga ada di sini. Nah, inilah kondisi di kampung saya. Jadi kalau kita mau batalin lagi Bapak Ibu klik lagi ini, tutup, kembali lagi ke atas. Nah, kita bisa melihat lagi. Ini tadi Rumah Sakit Lintau Buo. Kita lihat lagi dari atas, kita lihat lagi ada apa lagi di Lubuk Jantan ya, selain dari SMP. Tadi kita nggak sampai ke SMP ya. Ada Rumah Tuanku Lintau. Bapak Ibu ingat sosok pejuang harimau yang selapan ya. Ada Tuanku Imam Bonjol. Ada satu lagi yang dari Lintau namanya Tuanku Lintau. Ini ada di tepi selo gitu. Ini di tempat saya tadi. Ini kesini cukup dekat ya. Jadi sosok pahlawan yang ada di Lintau. Ini tadi rumah saya, ini Khairul Saleh. Nah, di sinilah kira-kira rumahnya Pak Haji Bustamam ya, yang owner rumah yang owner Rumah Makan Sederhana Group. Jadi sekilas seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat Haji Bustamam. Nah, ini mana foto Pak Haji Bustamam ya. Kita lihat. Nah, ini Pak Haji Bustamam, sosok pemilik Rumah Makan Sederhana yang satu kampung. Dia lahir dan dibesarkan di Lubuk Jantan. Nah, inilah salah satu tokoh yang ada di Lintau yang sangat banyak perannya membantu pembangunan di Lintau juga. Lalu ini Siti Hajir, ada di website Lubuk Jantannya, lubukjantan.desa.id. Bapak Ibu bisa lihat sosok perjuangan Sri Kandi Berkuda dari Lubuk Jantan. Ini Wikipedia dari Khairul Saleh. Sejarahnya Khairul Saleh, dia sangat dekat sekali dengan Insinyur Soekarno ya. Jadi beberapa kali dia sempat menjadi wakil atau ketua MPRS ya, saya lupa. Jadi termasuk tokoh. Kalau kita lihat di Google, kita klik namanya, maka akan banyak lagi ketemu gitu, cita-cita beliau gitu, sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan fitur ini Google Earth untuk melihat kondisi kampung kita. Silakan Bapak Ibu gunakan fitur share di sini.
Bapak Ibu juga bisa langsung pakai, bisa juga menggunakan Voyager ya. Voyager ini langsung kita mengikuti satu tempat dengan dipandu gitu. Jadi lebih lengkap juga. Jadi beberapa tempat di dunia bisa Ibu klik ini. Nah, terkait dengan pulang kampung saya tadi, Bapak Ibu, di sebelah kanan ini juga ada 3G. Jadi kita bisa menampilkan peta ini secara 3G. Tuh, Bapak Ibu perhatikan. Nah, kita dengan gampangnya melihat bagaimana kampung kita dari jauh, dari atas ya, kayak kita pakai drone. Ini kan foto street ya. Bapak Ibu perhatikan itu. Ini yang tadi nama Siti Hajir Khairul Saleh saya tandai. Ini hanya berlaku tempat saya aja Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa saya print. Perhatikan Bapak Ibu, di belakang ini adalah Batang Sinamar yang sekarang juga sedang ada pembangunan PLTMH gitu. Kita bisa melihat kampung kita sedemikian dekatnya. Bapak Ibu bisa geser. Luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa melihat dunia di depan kita gitu. Nah, kita kembali lagi, ini PL ini juga di Jantan, ini masih Nagari Lubuk Jantan. Cukup luas Nagari Lubuk Jantan ya. Nah, ini Masjid Raya Lubuk Jantan, ada SMP. Sangat banyak ke bawah. Nah, inilah kampung saya Bapak Ibu, dilihat dari atas. Kalau Bapak Ibu mau lihat dari bawah, bisa menggunakan street view tadi. Ini versi 2 dimensi, ini versi 3 dimensi. Cukup bagus fasilitas yang ada di Google. Jadi kalau Bapak Ibu mau foto, bisa dengan print screen atau diklik di sini. Apalagi yang mau kita tambahkan gitu kan. Ini penanda. Bisa juga dengan project. Bapak Ibu juga bisa menyimpan daerah-daerah yang tadi ditandai itu dan tersimpan di Google Drive ya. Ini saya tutup lagi. Di sini ada menu-menunya. Ada beberapa menu. Ada Voyager tadi yang saya bilang. Tapi ini tempat-tempat tertentu di dunia gitu, yang sudah dia Ibu mau melihat, Bapak Ibu mau melihat salah satu di daerah mana ya. Nah, coba kita lihat nih, Experience Kumano Kodo. Jadi kita lanjut ke negeri yang lain Bapak Ibu. Dari kampung saya kita berpindah ke sebuah daerah namanya Kumano Kodo. Kita akan dipandu Bapak Ibu oleh Google Earth. Oh, nggak jauh dari Tiongkok ya, di Jepang, Korea Selatan. Oh, dekat-dekat Jepang berarti ini. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Nah, ini kira-kira daerah Kumano Kodo ya. Oke, kita lihat, coba kita lihat street view-nya. Oh, cukup banyak ternyata di sini. Yang warna-warna biru itu Bapak Ibu, kita coba lihat salah satu saja. Kita pilih lokasi ini, kita mau lihat street view-nya. Kita sekarang pergi ke Jepang. Oh, kita di dalam hutan ternyata. Kita ada di dalam hutan Bapak Ibu, di salah satu tempat di Jepang ya. Oh, sayang ini tertutup ya apanya. Jadi kita bisa, ini ada 2 Bapak Ibu, perhatikan di sebagian sini tadi ada 2. Nah, ini ada 2 ke kiri kanan ya. Jadi kita bisa mundur ke tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu mau wisata kemana-mana tidak perlu cari-cari tempat lain. Atau kita mau ke Paris, Bapak Ibu kini share saja di sini Menara Eiffel ya, atau Paris saja gitu. Paris atau Eiffel ya, Eiffel, Menara Eiffel Tower. Kita mau ke Menara Eiffel Prancis. Bapak Ibu perhatikan, dia langsung bawa kita ke Prancis. Nah, ini dia Bapak Ibu, kalau mau ke Prancis ya di sini saja. Kita sudah ada di depan mata kita. Kita coba lihat di tampilan 3D. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, inilah Menara Eiffel yang
barangkali kita jarang ketemu, kita bisa lihat di sini. Malah ini 3 dimensi, nampak gedung-gedung. Nah, beberapa tempat bisa seperti ini Bapak Ibu, lebih detail gitu. Tapi hanya tempat-tempat tertentu yang full seperti ini. Kita sudah merasa hadir di sana. Sudah ke Perancis ini Bapak Ibu. Kalau mau kita lihat street view, kita kembali ini. Kita mau jalan-jalan di Perancis. Nah, itu. Saya mau jalan di sini deh. Dekat sini. Dekat dengan Menara Eiffel. Ini real Bapak Ibu ya, foto sesungguhnya. Nah, terlihat di sini ada pembatas ya antara Menara Eiffel dengan orang jalan ini, jadi orang ternyata nggak bisa masuk ya. Mungkin ada tempat tertentu. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini bisa kita putar Bapak Ibu. Nah, ini kita mau lihat Menara Eiffel. Nah, ini luar biasa, kita bisa melihat Menara Eiffel dari dekat. Oke, kita mau kemana lagi Bapak Ibu? Ini bisa di share lagi. Kita mau ke Ka'bah. Coba kita lihat Ka'bah, masuk gak ya? Ka'bah Mekah. Oke, kita mau ke Mekah. Di sebelah kanan ini sudah muncul ada keterangan tentang Ka'bahnya. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah kita ketemu dengan Ka'bah. Inilah tempat ibadah umat muslim ya, tempat ibadah ziarah kita umat Islam. Kita coba lihat 3G-nya. Oke, ini Bapak Ibu kondisi Ka'bah. Saya nggak tahu nih beberapa ya, apakah ini tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu gitu. Oke, inilah ruang apa? Kita bisa melihat secara langsung Bapak Ibu. Luar biasa Google ini. Coba kita street view. Nah, ternyata jalan tidak ada, cuman dia tandai beberapa tempat. Kita dekat dengan Ka'bah saja, kita pilih. Kalau titik-titik saja berarti dia hanya di satu tempat saja. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu Ka'bah yang bisa kita lihat dari dekat dengan yang sesungguhnya. Ini foto Ka'bah, luar biasa Bapak Ibu. Dengan bantuan Google kita bisa kemana-mana mengunjungi dunia ini. Kita bisa kembali lagi kan, kita nonaktifkan 3G-nya. Kita mau lihat di sebelah sisi yang lain. Mana lagi yang dekat kira-kira ya? Ini ya. Ini dekat. Oke, kita lihat situ. Oh, ini jemaah yang sedang ada di Ka'bah. Kita putar saja Bapak Ibu. Ini bisa 360 derajat. Alhamdulillah. Luar biasa Ka'bahnya. Kapan kita kesini nih Bapak Ibu? Mohon doanya kita bisa sama datang berkunjung ke Ka'bah menunaikan ibadah haji. Luar biasa. Oke Bapak Ibu, demikian perjalanan kita sudah keliling-keliling dunia. Bapak Ibu juga bisa cari yang lain. Bapak Ibu mau kemana lagi? Mau ke Masjid Istiqlal di Jakarta, yang kita tinggal Istiqlal ini ya, coba kita lihat. Atau ini ya, Istiqlal Mosque, Masjid Istiqlal. Oke, ada keterangan di sebelah kanan. Nah, ini kita berada di Masjid Istiqlal di Jakarta, Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup panjang perjalanan kita hari ini. Bapak Ibu bisa lihat-lihat Semarang atau mana ya? Masjid Istiqlal ya, Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup jauh perjalanan kita hari ini, walaupun hanya di depan rumah kita saja. Bisa klik ini Bapak Ibu untuk kembali ke rumah kita. Ini di bagian kanan itu menuju ke rumah kita. Oke, saya rasa demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini.
Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.